الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang barakah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan dalam artian dihiasi dengan ketakwaan, dan ketakwaan seseorang itu patut dimantapkan dengan keimanan. Maka dari dua sisi ini juga seseorang manusia yang menganggap dirinya seorang muslim sejati, insya Allah terselamatkan kehidupannya di dunia, dan nantinya insya Allah dia akan selamat hidup di akhirat, dengan catatan bahwa ketakwaan dia betul-betul benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan keimanan dia tidak bergeser daripada hal-hal yang berbau kepada kesyirikan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang telah masuk era revolusi industri 4.0 ini, kita semua menghadapi tantangan baru bagi kita dan generasi muda untuk berdaya saing dalam tatanan produktivitas individual, sosial, global, dan juga masyarakat secara umum. Daya saing tersebut semakin elektrik, dipengaruhi derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dari masa ke masa terjadi transformasi. Inilah potret kehidupan kita saat sekarang ini. Kalau kita tidak cekatan dalam menanggapi persoalan ini, kita akan tertinggal jauh dengan transformasi zaman. Namun kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang kita anggap itu baik memiliki kelebihan yang maksimal. Namun ketika kita berasumsi hal ini adalah baik, pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Maka oleh karenanya kaum muslimin, kadang-kadang persoalan itu dapat dipengaruhi pada nilai-nilai Islamic religion kita. Kalau sekiranya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini tidak ditangkis dengan berbagai macam instrumen, filter, alat untuk menangkis informasi-informasi yang terintegrasi dalam sebuah sistem, di mana sistem revolusi industri itu adalah terintegrasinya dari sebuah data yang terkoneksi dengan dunia kerja kita. Maka tidak heran saat sekarang ini orang mencari informasi, melihat sebuah negara hanya sebatas dibuka searching internet, buka YouTube. Bahkan saat sekarang ini kita tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan agama.
di mana banyak video-video yang tersebar, pengajian-pengajian. Namun kaum muslimin kadangkala kalau tidak ada benteng yang membentengi kehidupan kita dalam menyerap ilmu pengetahuan yang ada, bisa jadi orientasi kehidupan kita ke dalam hal yang negatif. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena kita tidak mau mengkaji secara ilmiah, mengkaji secara detail apakah persoalan yang kita hadapi itu benar atau salah. Padahal jauh-jauh hari Al-Quranul Karim sudah menyampaikan 400 tahun yang lalu, ketika ada sesuatu hal, berita yang justru berita tersebut masih dalam tataran tidak jelas, maka kita perlu mengidentifikasi, memverifikasi, dan serta mengkaji ulang. Di dalam Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kamu itu orang yang fasik. Dalam konteks ayat ini beberapa ulama tafsir menjelaskan fasik di sini adalah orang-orang yang membawa berita bohong. Lalu Allah mewajibkan bagi kita sebuah perintah, fatabayyan, identifikasi terlebih dahulu, kaji dulu. Jangan serta-merta kita mengkonsumsi secara berlebih-lebihan tanpa melihat detail bahwa apa yang kita konsumsi itu baik atau buruk. Kenapa demikian kaum muslimin? Antusibu qauman bijahalah, agar jangan kamu itu menimpa musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, bijahalah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang yang berilmu ataupun orang yang berpengetahuan adalah orang yang paling banyak memiliki informasi dulu. Namun sekarang kaum muslimin, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu pengetahuan adalah orang yang dapat menyaring informasi-informasi yang telah tersebar di dunia ini. Orang yang mampu menyaring banyak informasi, orang yang mampu banyak mendalami informasi, apakah informasi itu baik dan benar. Ini orang yang berilmu. Kalau dulu tidak, kita banyak orang yang baca koran, baca buku-buku agama, yang justru kadang-kadang buku agama ini kadang-kadang terjadi suatu pergeseran dalam konteks fikih ataupun pergeseran dalam konteks ideologi dan keyakinan. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk mendalami, atau dalam bahasa Al-Quran fatabayyan, menginvestigasi secara mendalam, maka bisa-bisa kita terkontaminasi dalam arus kebohongan. Maka ini perlu hati-hati kaum muslimin. Kadang-kadang di antara kita sendiri itu menyalahkan orang lain. Antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara satu perbedaan pendapat dengan
perbedaan pendapat yang lain. Kadang kita menganggap pendapat kita benar. Padahal dalam prinsip perbedaan pendapat itu disebabkan karena berbedanya pendapat dan seseorang dalam mencari informasi pengetahuan. Maka kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seseorang itu salah. Mana tahu ada dalil. Tapi dalam konteks ayat ini Allah menjelaskan adalah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fasik ini terus mencari celah dan mengolah data untuk membenarkan sesuatu yang salah. Dia mencari suatu kebenaran yang sebelumnya dianggap salah untuk mencari perspektif hukum dalam membenarkan sesuatu yang salah. Lihat ketika kita menelaah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 163, orang Bani Israel itu dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling banyak cara untuk membenarkan sesuatu yang salah. Was'alhum, kata Allah, 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim haydaruhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Apa kata Allah? Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut atau di pinggir laut. Negeri ini disebut dengan negeri Laut Al-Zum di kota Ailah, di mana pada saat itu mereka melanggar ketentuan Allah ataupun aturan Allah pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air laut pada saat itu. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kata Allah, demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Orang Bani Israel diklaim Allah itu sebagai orang yang fasik. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu mencari cara agar aturan itu tidak kena kepada mereka dengan memasang jaring, dengan memasang jala ikan pada hari Jumat, lalu mereka itu memanen hasilnya pada hari Minggu. Jadi sehingga hari Sabtu itu mereka tidak menjadi dicari calon. Lalu kata Allah Subhanahu, strategi hukum yang menghilangkan yang benar dan menguatkan yang salah. Jadi mereka berasumsi bahwa mereka tidak salah. Dipasang meja yang hari Jumat, dipanen tahu hari Minggu. Hari Sabtu pada saat itu ada ketemu ikan di dalam jaring. Tapi Allah berkata,